Bravo Zulu, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 tangkap kapal bermuatan ore nikel. Mari melihat dari dekat prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di perbatasan Indonesia-India dari Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman, Provinsi Aceh. Hidup itu seperti roda, jika kalian sedang di atas, lihatlah ke bawah. Kita akan lebih bijak memaknai arti kehidupan. Hello Netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Uli dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam Navy News edisi Selasa 26 April 2022, tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Bravo Zulu, KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 tangkap kapal bermuatan ore nikel. Sebagai salah satu penindak kedaulatan dan hukum di laut, KRI Abdullah Halim Perdana Kusuma 355 yang dikomandani Kolonel Laut Pelaut Lutfi berhasil menangkap kapal Takbut Biak 9 dan tongkang bermuatan ore nikel di wilayah perairan laut Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Kapal tersebut ditangkap akibat diduga melakukan pelanggaran Undang-Undang Pelayaran yang selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Pangkalan TNI Angkatan Laut Palu untuk dilaksanakan penyidikan lebih lanjut. Dalam keterangan persnya, Komandan Lanal Palu, Letkol Laut Pelaut M. Catur Sulistyo mengatakan, saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kapal yang diperiksa oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma. Memang benar Lanal Palu menerima limpahan pemeriksaan TB Tango Bravo Biak 9 yang dugaan awal melakukan pelanggaran undang-undang di bidang pelayaran. Kemudian dan sampai saat ini proses penyidikan masih berlangsung. Sesuai keterangan dari KRI AHP, dia berlayar menuju Morosi, jadi masih di sekitar perairan antara Morowali dan Kendari. Untuk awak kapal ada 9, termasuk nakoda. Mari melihat lebih dekat prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas di perbatasan Indonesia-India dari Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman, Provinsi Aceh berikut ini. mengunjungi prajurit TNI Angkatan Laut Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Rondo, pulau terluar Indonesia yang terletak di Laut Andaman yang berada di bawah wilayah kerja Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang, menjadi agenda Asisten Potensi Maritim Kasal Mayor Jenderal TNI Marinir Nur Alamsyah didampingi Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Sabang Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunaryo dalam kegiatan Safari Ramadan Staf Potensi Maritim TNI Angkatan Laut tahun 2022. Aspot Markasal saat berada di Pulau Rondo melihat langsung serta memberi motivasi kepada prajurit TNI Angkatan Laut yang bertugas menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Diperlukan perjuangan keras dan berat di mana harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam menggunakan kapal dari kota Sabang. Namun untuk menuju ke Pulau Rondo kita harus berenang karena tidak tersedia fasilitas labuh dan banyak karang. Tidak hanya sampai di situ, untuk menuju ke pos Satgas Mar Pamputer harus melewati anak tangga yang jumlahnya sekitar 328 dengan rute menanjak, yang mana hal ini akan menguras tenaga dan fisik. Satgas Marinir Pengamanan Pulau Terluar terdiri dari gabungan prajurit TNI yang bertanggung jawab atas pengamanan Pulau Terluar Indonesia. Di tempat tersebut, Aspot Markasal juga menyampaikan rasa bangga dan salut kepada prajurit yang bertugas di Pulau Terluar, karena dengan keterbatasan yang ada tidak menyurutkan semangat dalam bertugas menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia. Lanal Banyuwangi ikuti apel gelar pasukan operasi ketupat tahun 2022.
Dalam rangka pengamanan kegiatan Idul Fitri 1443 Hijriah, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi mengikuti apel gelar pasukan Operasi Ketupat tahun 2022 di halaman parkir ASDP Ketapang Banyuwangi, Jalan Raya Situbondo, Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, yang dipimpin oleh Bupati Banyuwangi, Hajah Ibu Festiandani, yang dihadiri oleh Komandan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori beserta Forkopimda Kabupaten Banyuwangi. Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi yang erat antar institusi dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif dalam perayaan Idul Fitri di Banyuwangi. Saat ini yang standby di kita ada 2 kal, kemudian 4 kamla juga ada 3, namun nanti mendekat-dekat Lebaran nanti insya Allah mungkin akan ada beberapa KRI yang akan singgah atau sandar di Pelabuhan Banyuwangi. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut Padang gelar Ramadan berbagi. Di bulan yang penuh berkah, amal kebaikan dilipat gandakan, momentum bulan suci Ramadan tidak disia-siakan. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 2 Padang mengadakan kegiatan berbagi takjil gratis. Kegiatan berbagi Ramadan ini digelar di sekitar Jalan Sultan Syahrir, depan Masjid Tahsin Rawang, Teluk Banyur, Padang. Kegiatan yang dihadiri oleh Komandan Lantamal 2 Padang, Laksamana Pertama TNI Endra Sulistiono, dan Ketua Korjab 2 Daerah Jala Senastri Armada 1, Nyonya Dr. Gigi Amelia Endra Sulistiono, dilaksanakan dalam rangka mensyiarkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain itu juga ikut membantu pedagang takjil di Rawang, Teluk Bayur, sekitar stand acara dengan cara membeli kemudian dibagikan secara gratis kepada masyarakat dan pengguna jalan yang melintas jalan tersebut. Kebahagiaan yang terlihat saat masyarakat antusias menerima takjil juga membuat panitia penyelenggara ikut berbahagia. Peringati Hari Kartini dengan semarak, Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai gelar lomba fashion show dan lomba panahan. Pangkalan TNI Angkatan Laut Morotai memperingati Hari Kartini dengan semarak, menggelar lomba fashion show di Gedung Pulau Dodola dan lomba panahan di lapangan panahan Morowir Archery, Desa Juangga, Kecamatan Morsel, Pulau Morotai, yang diikuti keluarga besar Lanal Morotai. Komandan Lanal Morotai, Letkol Laut Pelaut Amin Wibowo, menyampaikan bahwa peserta lomba fashion show merupakan pasangan suami istri prajurit Lanal Morotai. Tampil dengan memperagakan busana di depan juri dan penonton yang menghadiri lomba. Untuk pemenang fashion show disediakan buket bunga serta uang pembinaan oleh Ketua Jala Senastri Cabang 3 Korjab 14 DCA 3 Nyonya Rizka Amin Wibowo. Sedangkan lomba memanah dilaksanakan sore hari. Untuk kategori anak memakai kostum pakaian adat, serta untuk kategori remaja putri dan ibu Jala Senastri memakai pakaian nasional kebaya. Perlombaan diakhiri dengan berbuka puasa bersama dan sholat maghrib berjamaah di Musola Al-Huda Lanal Morotai. Peduli kesehatan masyarakat, alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-60 tahun 2015 menggelar serbuan vaksinasi maritim kepada masyarakat Surabaya. Dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka percepatan penanganan pandemi COVID-19, Moro Panulu alumni Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-60 tahun 2015 bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Koarmada 2 dan Marvel City Mall menggelar vaksinasi mobile dengan menargetkan pengunjung saat menunggu waktu berbuka puasa Ramadan. Serbuan vaksinasi dosis kedua dan booster menggunakan vaksin jenis AstraZeneca dengan target sebanyak 120 dosis yang diberikan secara gratis untuk masyarakat umum, karyawan, dan mahasiswa wilayah kota Surabaya. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan pengunjung serta berharap ke depan dapat dilaksanakan secara masif agar dapat menjangkau kalangan masyarakat secara luas. Ya, netizen, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa saksikan Pekan Jala Sena setiap hari selama bulan Ramadan pukul 17.30 WIB untuk mengantar berbuka puasa Anda di channel YouTube dan Instagram TNI Angkatan Laut. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Saya Uli beserta seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Maritim Jaya, Indonesia Maju, Jala Seva Jaya Mahe, justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.